Kata gue, lo harus pinter mengalokasikan gaji biar kehidupan lo tenang. Tapi gimana caranya mengalokasikan duit kalau gajinya UMP? Yuk, gue kasih tipsnya. Inilah Katalog Ngobrol Cuan, lo dan gue. Upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2024 naik sebesar 3,6% dari yang sebelumnya 4,9 juta rupiah menjadi 5.067.381 rupiah. Apakah menurut lo jumlah ini cukup? Gini cuy, besar kecilnya sebuah gaji tentu bergantung dengan gaya hidup dan pengeluaran orang yang bersangkutan. Ada yang mengatakan ini cukup, sementara ada pula yang menilai jumlah ini sangat kurang. Gue paham keresahan itu. Tapi bagi lo yang bergaji 5 juta rupiah atau yang besarannya tidak terlalu jauh dari UMP DKI, berikut adalah hal yang bisa lo lakukan agar keuangan lo tetap sehat. Yang pertama, lo hidup butuh makan kan? Gue coba hitungin. Buat lo yang single, sediakan 30% buat makan. Kasarannya sekitar 50 ribuan untuk makan per hari. Selanjutnya, dalam kehidupan orang butuh papan alias tempat tinggal. Ya gue tahu nggak semua orang minat beli rumah. Tapi minimal lo nyiapin dana buat tempat tinggal, kos atau ngontrak. Lo bisa sediain sekitar 25% buat ngekos atau kontrak. Nah sisa lainnya sekitar 15% itu buat transportasi dan biaya tak terduga harian lainnya. Selanjutnya, setiap orang tentu memiliki keinginan yang berbeda-beda. Karena apa yang mereka sukai juga berbeda. Gak salah kok, gunakan uang yang kita miliki untuk hal yang kita sukai. Asalkan sesuai dengan porsinya. Alokasikan saja maksimal 10% dari gaji per bulan untuk membeli atau melakukan hal yang kita sukai. Agar kedepannya lo bisa kembali semangat dalam bekerja. Selanjutnya, miliki dana cadangan atau darurat. Catat pengeluaran sedetil mungkin untuk mengetahui besarnya pengeluaran lo dalam sebulan. Dan mulailah untuk menabung dana darurat setiap bulan sebesar 10% dari penghasilan. Sampai terkumpul uang setara 3 hingga 6 kali pemasukan bulanan lo. Yang paling penting itu disiplin. Gue tahu ini gak gampang tapi please ikutin gue. Nah bagi lo yang masih lajang, dana darurat setara 3 kali pemasukan bulanan tentu cukup. Namun bagi lo yang sudah berumah tangga, sediakan minimal 6 kali pemasukan bulanan. Selanjutnya, pastikan kepesertaan BPJS Kesehatan lo aktif. Dengan BPJS Kesehatan, lo tidak akan mengeluarkan uang, baik rawat jalan atau rawat inap. Pastikan tempat kerja lo selalu membayar iuran BPJS Kesehatan. Karena jika tidak, maka fasilitas berobat gratis itu tidak akan bisa lo manfaatkan. Lalu asuransi swasta gimana? Perlukah orang bergaji UMP membeli asuransi kesehatan? Kalau penghasilan lo masih tergolong pas-pasan, asuransi kesehatan tidak wajib. Asalkan sudah memiliki BPJS. Selanjutnya, ini hal yang gak kalah penting. Investasi buat diri lo dengan meningkatkan skill. Investasi yang terbaik sejatinya adalah investasi di diri sendiri. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya agar lo bisa mendapatkan skill-skill baru yang akan menunjang performa lo di dunia kerja. Selain itu, jangan lupa investasi jangka panjang seperti obligasi negara. Nah, instrumen ini sudah pernah gue bahas di episode sebelumnya. Jadi buat investasi skill dan investasi jangka panjang bisa dialokasikan sekitar 10%. Tidak perlu khawatir untuk menunda keinginan jangka pendek demi mendapatkan hasil yang optimal di masa depan. Intinya, lo jangan mager buat ngatur dan disiplin mila-mila kebutuhan lo. Itu kata gue. Kalau kata lo, coba tulis di kolom komentar deh. Gua tunggu pendapat lo di YouTube Kata Data Indonesia. Dan kalau lo mau tahu tips lainnya, juga bisa ke Instagram dan TikTok gua di @thereal_Mr. Cuan. Gua Mr. Cuan, ciao.